lo dan teman-teman kreator. Iya betul. Jadi circle lo ini emang udah konten kreator semua. 10 orang kayaknya ada Om. Tapi 10 orang ini gitu. menjadi strategi yang menarik nih kalau strategi konten karena gua dulu waktu baru mulai sendirian, Sendirian ya. baru ketemu teman-teman yang sesama motovlogger tuh ya gara-gara nge-DM, gara-gara nge-WA gitu kan, message. Nah, kalau lo emang dari awal udah punya banyak teman-teman kreator ya? Sebenarnya gini sih Om. Jadi gue dari kecil itu Om, emang gue tinggal yang emang dimana di komplek itu rame Om. Nah ini hampir semua teman-teman kreator gue itu teman-teman gue dari kecil Om. Teman-teman Dari komplek. jadi teman-teman komplek yang dari gue SD main Jadi dari main sepeda bareng. sepeda bareng, main bola bareng di komplek kan. Terus akhirnya mulai satu orang ada yang ngerasa nih kayaknya TikTok bisa menghasilkan dulu gitu kan. Oke. Kayaknya Instagram bisa menghasilkan nih. Akhirnya ada yang terjun, kita terjun bareng. Akhirnya gitu sih Om, akhirnya ngajak-ngajakin kayak ayo ngonten lagi. Ternyata yang mereka lebih tinggi sih. Lo nggak apa, semua kan ada prosesnya sendiri-sendiri. Ya betul. Oh, jadi mulai dari situlah akhirnya lo mulai konten otomotif. Iya betul Om. Jadi awalnya dulu sempat gue ngomong di Mas Gofar juga sih Om. Kalau gue dulu komedi, abis itu akhirnya kita udah ngerasa mulai kayaknya harus ada niche deh. Akhirnya baru semuanya harus ada market gitu sih Om. Baru tuh geser-geser kayak gue ke otomotif. Karena gue kan ada dari bokap gue, ada privilege lah sebenarnya Om. Nah, Ada link gitu. ini kalau misalkan jarang-jarang nih orang ngaku kalau gue ada privilege gitu kan. Terkadang biar kelihatan lebih keren kali Om. Cuman lo pernah nggak dapet konten atau pertanyaan atau komentar netizen yang kayak lo kan privilege apa gitu, pernah nggak dapet komentar kayak gitu? Dibilang kayak gitu sih kayaknya pasti pernah ya Om ya. Cuman kalau gue ngerasanya ya emang privilege itu. Lo jadi mau gimana? itu lo tanggapin nggak atau Kayak oh iya, gue tanggapin kayak iya benar bang kayak gitu paling iya. sih. Karena gini loh, kayak privilege itu kalau kita nggak gunain berarti kayak sama aja kayak lu ada peluang tapi nggak lu ambil gitu peluangnya. Sebenarnya gitu aja sih. Kayak ngerasa sayang nggak sih kan gitu. Bener. Nah, berarti knowledge otomotif lo tuh emang diturunkan dari bokap berarti? Dari bokap, beberapa dari bokap dan banyak juga kayak akhirnya sebenarnya tuh gue ngonten sambil belajar juga Om. Makanya kenapa kadang gue kan gue kan ada kontennya itu sebenarnya interview orang yang punya mobil gitu kan, nge-review gitu. Nah itu terkadang kayak kenapa gue nanya harga dan lain-lain juga Om. Satu, biar orang-orang awam bisa tahu Om. Dan yang kedua, gue juga mau tahu Om. Karena beberapa gue nggak tahu gitu loh. Kayak tiba-tiba dia beli mobilnya mobil jadul ya. Kita nggak tahu ya, ini harganya udah gelap. Benar. Terus kayak ngemodif-modif tuh habis berapa sih kayak mobil-mobil kayak gini. Kadang kita pun nggak tahu gitu Om. Benar. Jadi gue kayak pengen ngasih tauin, oh gue juga sambil belajar gitu. Ya. Dan kalau gue lihat guys, kalau kalian nonton, gue yakin kan juga pasti follow Galang ya kan. Konten-kontennya Galang tuh bahasanya tuh dimengerti sama non otomotif, anak-anak non otomotif. Ya Om. Itu strateginya gimana sih Bang? Gimana caranya lo bikin konten otomotif Ya. tapi bahasanya bisa dimengerti sama viewers non otomotif? Oke, jadi kalau dulu gue pengen ngincar itu sebenarnya kalau di orang-orang TikTok ya Om ya. Gue kadang kan sempat kayak tukar pikiran juga sama orang TikTok yang gede-gede gitu ya Om ya. Gimana caranya tuh kita ngonten jangan terlalu market katanya Om. Konten? Jangan terlalu market, jadi jangan terlalu kayak ngerucut banget. Jadi kayak marketnya cuma beberapa orang doang. Nah itu yang kayak gue pikir, aduh gimana ya, tapi gue pengen otomotif gitu loh. Akhirnya makanya terjadilah ada gue konten yang nanya-nanyain orang doang Om. Itu kan gampang di ngerti orang gitu kan. Oke. Dibanding kayak gue nge-review dan lain-lain. Dan gue mikir kalau gue nge-review, contoh gini aja sih Om, gue nge-review mobil Om. Oke, modifannya make BBS, abis itu make BBK-nya apa racing. Kalau gue kasih ke kakak gue aja yang cewek Om, dia nggak akan ngerti gitu. Gampangnya gitu aja. Nah gue pengen gimana caranya, oke nih konten bisa dinikmatin sama semua orang ya. Gimana caranya, oke gue kaliin dengan harga. Jadi orang bisa ngerti, kayak bisa relate. Oke, oh ternyata BBS ini harganya segini ya. Nah itu sih Om, jadi gue bisa nikmati. Jadi kadang kalau gue bikin format konten, gue selalu kirim dulu ke orang-orang yang nggak ngerti otomotif. Wah ini menarik nih. Jadi lo ngirim contoh konten atau lo ngirim skripnya gitu atau konten ya. Jadi kontennya udah gue buat, itu akan gue upload juga. Cuman gue akan nanya dulu sih pertama kali kayak ini format ini kira-kira lu bisa nikmatin nggak gitu. Wah, ini